Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, berjumpa kembali lewat acara streaming kita pada saat hari yang indah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita. Kita sama-sama akan melihat renungan firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang berada dalam tata kerajaan surga, kami mengucapkan puja-puji syukur kepada Tuhan pada saat hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu iya dan amin. Dan sebentar Tuhan kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami akan membuka hati kami lebar-lebar. Kami mempersilakan Roh Kudus bekerja lewat hati, iman dan pikiran kami, agar supaya firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan tidak berlalu begitu saja. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian kita sebentar fokus akan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya bila mana kita fokus akan kebenaran firman Tuhan, kita sungguh-sungguh menyimak akan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya di situ kita akan memperoleh yang namanya kekuatan dan damai sejahtera. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat hari yang indah ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat hari ini saya beri judul, saya beri topik, yaitu sikap kita dalam menghadapi masalah hidup. Judulnya adalah sikap kita dalam menghadapi masalah hidup. Bapak Ibu dan para pemirsa yang ada di rumah, mari Bapak Ibu sekalian buka Alkitab Bapak Ibu sekalian. Kita melihat bersama-sama ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, setiap manusia di dunia ini pasti di dalam hidupnya tidak pernah lepas dari masalah. Tidak pernah lepas dari masalah Bapak Ibu sekalian. Belum selesai masalah yang satu, sudah datang lagi masalah yang berikutnya. Selama manusia hidup, masalah pasti akan tetap menghampirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita mengetahui bersama-sama Bapak Ibu sekalian, bahwa masalah yang terjadi itu beraneka ragam. Ya, masalah yang terjadi itu beraneka ragam Bapak Ibu sekalian. Seperti masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah teman hidup dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya Bapak Ibu sekalian, bila kita mengalami yang namanya sebuah persoalan, bila kita mengalami yang namanya sebuah masalah, bila kita mengalami yang namanya sebuah pergumulan, kita merasakan dalam diri kita itu seolah-olah ada sebuah tekanan yang begitu berat, ada beban yang begitu berat Bapak Ibu sekalian. Manakala kadang-kadang kita dibuat panik, manakala kita dibuat bingung dalam hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Saat masalah datang Bapak Ibu sekalian, biasanya ada dua pribadi yang datang.
Sekali lagi ya, saat masalah datang Bapak Ibu sekalian, biasanya ada dua pribadi yang datang, yaitu Tuhan dan setan. Sekali lagi, Tuhan dan setan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila Tuhan yang datang dalam hal ini Bapak Ibu, Dia akan memberikan sebuah kekuatan. Bila Tuhan ya yang datang, Dia akan memberikan kekuatan agar supaya apa? Agar supaya kita dapat menghadapi persoalan tersebut. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, setan. Sedangkan setan sebaliknya, ia akan menyarankan kita. Dia akan menyarankan kita untuk mengambil apa? Untuk mengambil jalan pintas. Ya, mengambil jalan pintas agar supaya apa Bapak Ibu sekalian? Agar supaya masalah itu cepat tuntas dan cepat terselesaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau beritahukan kepada kita pada saat hari ini, dalam menghadapi masalah kehidupan Bapak Ibu sekalian, tentu beraneka ragam, ya, tentu beragam reaksi dalam hal ini, ya, tentu beragam reaksi yang bisa kita lakukan. Ada reaksi negatif dalam hal ini. Ada reaksi negatif yang ditandai dengan apa? Kalau itu reaksi negatif, maka akan ada yang namanya kekesalan, akan ada yang namanya rasa kecewa, akan ada yang namanya rasa marah, akan ada yang namanya putus asa, akan ada yang namanya kata menyerah, bahkan mengisolasi diri, serta reaksi negatif lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, reaksi seperti di atas, seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, tentu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah masalah dalam hal ini, dan tentunya tidak akan menemukan jalan keluarnya. Yang ada hanyalah kepanikan, yang ada hanyalah ketakutan, yang ada hanyalah kebingungan, yang ada hanyalah kegelisahan dalam hal ini. Saya harus apa? Saya bingung. Saya harus berbuat apa dalam hal ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa yang ada di rumah, reaksi yang kedua yaitu reaksi positif, ya, reaksi positif. Reaksi tersebut Bapak Ibu sekalian itu ditandai dengan sikap hati yang berdoa kepada Tuhan. Sikap hati yang berdoa kepada Tuhan, sikap hati yang berseru kepada Tuhan, sikap hati yang memang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hal ini, dan sikap hati yang mengucap syukur untuk setiap masalah yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, maksudnya bersyukur, ya, maksudnya bersyukur bukan pada keadaan dan situasi masalah itu, bukan, tetapi bersyukur kepada Tuhan yang berkuasa untuk mengubah masalah menjadi berkat. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, ini reaksi positif. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa yang ada di rumah, ada lagu yang berkata seperti ini, ya, ada lagu yang berkata seperti ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada,
bagi yang setia dan percaya. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Lirik lagu ini begitu indah ya. Syair lagu ini mau mengatakan bahwa orang percaya, sekali lagi, bahwa orang percaya tidak berarti bebas dari masalah, tidak berarti bebas dari yang namanya pergumulan dan persoalan hidup. Tetapi dengar baik-baik, tetapi yang Yesus janjikan bahwa Ia pasti menyertai. Nah, ini dia janji Tuhan, bahwa Ia pasti menyertai ya, menyertai kita dalam menghadapi masalah dan pergumulan hidup ini. Engkau tidak seorang diri, ada Yesus yang menolongmu, ada Yesus yang akan memampukanmu, ada Yesus yang akan bertindak atas masalahmu. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang ada di rumah, tugas kita adalah dalam hal ini jalani proses tersebut, nikmati proses tersebut, syukuri setiap persoalan dan masalah yang menerpa kehidupan kita. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, Dia yang akan menyertai kita, Dia yang akan memampukan kita, Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan bertindak atas setiap masalah dan persoalan hidup kita. Lantas Bapak Ibu sekalian, sikap seperti apa ya? Sikap seperti apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah dan pergumulan hidup ini? Sikap apa? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Saya mau kasih tahu kepada kita sekalian, sikap yang kita ambil adalah bangkit dari rasa putus asa. Sekali lagi, bangkit dari rasa putus asa. Firman Tuhan dengan tegas dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Iya, menang dalam persoalan, menang dalam pergumulan hidup. Karena kita tidak sendiri, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa yang ada di rumah, tekanan hidup yang kian berat, ya, permasalahan yang tiada habis-habisnya, tantangan serta kegagalan yang dialami. Maka banyak orang, Bapak Ibu sekalian, banyak orang menjadi apa? Banyak orang menjadi putus asa dan frustasi. Mereka berkata bahwa saya sudah tidak kuat lagi dengan persoalan hidup ini. Saya tidak mampu lagi. Saya menyerah saja. Saya tidak bisa lagi menjalani ini semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama-sama, kehidupan ini memang tidak pernah lepas ya. Kehidupan ini memang tidak pernah lepas dari yang namanya masalah ataupun tantangan. Namun saya mau katakan kepada kita sekalian pada saat hari ini, saya mau katakan, namun jangan menyerah. Saya katakan jangan menyerah ya. Namun jangan menyerah ya. Karena menyerah bukanlah suatu solusi yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Karena menyerah bukanlah suatu solusi yang terbaik. Mengapa begitu, Bapak Ibu sekalian? Sebab kehidupan kita akan terus berlangsung. Iya, kehidupan kita akan terus berlangsung. Sehingga saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, kita harus berusaha. Kita harus berusaha untuk apa? Kita harus berusaha untuk bangkit dari setiap masalah serta keputusasaan. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan, tidak ada
permasalahan yang melebihi kekuatan kita. Sebab saya percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada yang namanya jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada yang namanya kemenangan. Di dalam Tuhan selalu ada yang namanya kemerdekaan. Di dalam Tuhan selalu ada yang namanya kepastian. Bahkan ada lagu yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Haleluya, luar biasa. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Saya percaya Tuhan pasti menyertai kita. Jangan selalu berfokus, Bapak Ibu sekalian. Jangan selalu berfokus pada keadaan yang ada. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk apa? Kita harus berusaha untuk tetap bangkit dan terus maju untuk mencapai tujuan hidup kita. Iya, itu yang harus kita lakukan. Karena saya percaya Bapak Ibu sekalian, saat berputus asa, ya, saat berputus asa dan tidak melangkah maju dalam hal ini, tidak melangkah maju, maka kita tidak akan pernah mencapai, ya, kita tidak akan pernah mencapai tujuan yang kita harapkan. Ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu kepada kita sekalian pada saat hari ini, setiap kesulitan dan tantangan yang dihadapi bukanlah sebuah kutukan dari Tuhan. Perhatikan baik-baik, setiap persoalan, setiap masalah, setiap apapun yang menerpa kehidupan kita, saya mau kasih tahu, bukanlah sebuah kutukan dari Tuhan, tetapi Bapak Ibu sekalian, tetapi membuat manusia belajar untuk menjadi kuat dengan adanya masalah, agar supaya manusia tetap menjadi kuat, agar supaya manusia senantiasa selalu berpaut kepada Tuhan, agar supaya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hal ini. Ya, kita tetap selalu belajar sabar dan penuh harap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa yang ada di rumah, rasa putus asa saya mau kasih tahu kepada kita sekalian, bukanlah karakter anak-anak Tuhan. Sekali lagi, rasa putus asa bukanlah karakter anak-anak Tuhan. Yang saya tahu, jika Allah ada di pihak kita, jika Allah ada di pihak kita, maka kita akan tampil menjadi pemenang. Haleluya. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih contoh kepada kita sekalian. Daud, ya, Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat, Bapak Ibu sekalian, apakah Alkitab bilang Daud putus asa, Daud cemas, Daud menyerah? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Daud ketika berhadapan dengan Goliat, tak sedikit pun dalam hal ini, tak sedikit pun merasa takut, tak sedikit pun merasa cemas, tak sedikit pun merasa yang namanya khawatir, apalagi yang namanya putus asa. Tidak ada dalam diri Daud seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat Bapak Ibu lebih dalam lagi, bahkan kemenangan itu, ya, bahkan kemenangan itu sudah ada di hati Daud. Iya, kemenangan itu sudah ada di hati Daud sebelum peperangan itu terjadi. Hal ini bisa kita lihat dari perkataan Daud, ya, dari perkataan Daud di hadapan Goliat, orang Filistin itu. Ya, dia berkata seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak,
dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau. Nah ini dia, perhatikan. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, ya, dengan nama Tuhan semesta alam, ya, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Wow, ini dia, dahsyat. Jadi tidak ada yang namanya rasa takut, rasa putus asa, khawatir. Dia berani, ya. Kenapa dia berani? Karena dia tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa dia tidak sendiri. Ada Yesus yang membela, ada Yesus yang menolong, ada Yesus yang bertindak, ada Yesus yang akan membackup dirinya. Dan kita lihat bersama-sama kemenangan itu terjadi bagi Daud, ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan begini kepada kita sekalian, ya. Bangkitlah dari rasa putus asa. Sekali lagi, bangkitlah dari rasa putus asa. Kenapa begitu, Bapak Ibu sekalian? Saya mau katakan, saat kita melihat segalanya sulit, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi, saya mau katakan, ingatlah Yesus. Ingatlah Yesus yang sanggup memulihkan keadaan kita dan akan memberikan pertolongannya yang ajaib itu buat saya dan buat Bapak Ibu sekalian. Para pemirsa yang ada di rumah, ingat baik-baik, saya mau katakan begini, ya, kalimat terakhir saya mau katakan begini. Keputusasaan, perhatikan, keputusasaan akan membuat kita sulit untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Ya, keputusasaan akan membuat kita sulit untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Oleh karenanya saya mau katakan, saya mau tegaskan kepada kita sekalian, jangan pernah putus asa. Bangkit, jangan pernah putus asa. Saya mau katakan, pandanglah Yesus yang selalu menolongmu dan yang selalu memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Satu perkara yang kami tahu, Tuhan, setiap kejadian demi kejadian, setiap persoalan demi persoalan, setiap kesulitan demi kesulitan yang menerpa kehidupan kami, satu perkara yang kami pegang, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap menolong kami, bahkan Engkau bertindak atas hidup kami, Tuhan. Oleh karena itu, Roh Kudus, kami bangga memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa seperti Engkau. Ampuni kami, Bapa, kalau selama ini, Bapa, kami putus asa, Tuhan. Tetapi hari ini, Tuhan Yesus, kami mengambil sebuah sikap, kami mengambil sebuah komitmen, Tuhan, bahwa kami harus bangkit, bahwa kami harus maju, karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap dalam segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami mampu, kami bisa melewati itu semuanya. Karena kami percaya, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dan kami percaya kemenangan itu pun juga pasti kami raih bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, Bapakku yang baik. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan menjadi kekuatan, menjadi remah dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami tidak mau berpuas, dan kami tidak mau, Tuhan Yesus, hanya sebatas sebagai pendengar saja. Lebih daripada itu, Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu itu sendiri. Terima kasih, Bapakku yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.